Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Saya Mas Rida, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635. Pada kesempatan ini saya akan menjawab diskusi 3 untuk mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan materi pendidikan formal dan informal. Pada sesi ini saya akan menjawab 2 pertanyaan tentang pendidikan formal dan informal. Pertanyaan pertama adalah, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Jawabannya adalah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk dalam kegiatan belajar secara mandiri. Sumber dari Niwayan Santi Aryani tahun 2024. Manfaat pendidikan formal yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan pendidikan formal akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kedua adalah membuka peluang kerja yang lebih baik. Individu yang memiliki pendidikan formal yang tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan formal membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang sangat berguna di dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Kemudian, manfaat pendidikan informal. Yang pertama adalah sebagai dasar bagi pembentukan karakter sejak dini. Dalam hal ini, peranan lingkungan keluarga dapat membantu anak mengembangkan akhlak mulia, sopan santun, dan moral melalui komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Yang kedua adalah mendukung kekuatan spiritual dan pengendalian diri. Yang ketiga adalah membantu emosi dan sosial anak. Yang keempat, keterampilan hidup secara praktis. Yang kelima, menjadi landasan bagi pendidikan formal. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung cenderung memiliki kesiapan lebih untuk memasuki sekolah formal. Berikutnya adalah perbandingan tantangan pendidikan formal dan informal. Tantangan pendidikan formal. Yang pertama adalah kurangnya akses pendidikan yang merata. Seperti dalam gambar tersebut terlihat bahwa ada segerombolan anak-anak yang sedang menyeberang. Ini dikarenakan situasi geografis yang tidak mendukung, di mana sarana dan prasarana tidak memenuhi, sehingga akses ke pendidikan tidak merata dan sulit untuk dijangkau. Yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Di sini terlihat ada gambar sekolah yang ruangan kelasnya tidak memadai, atapnya rusak dan dindingnya juga rusak. Jadi sarana prasarana, jangankan internet, gedung sekolahnya aja sudah rusak. Biasanya ini ada di daerah-daerah yang memang terpencil atau daerah-daerah yang memang susah untuk dijangkau. Yang ketiga adalah kurangnya tenaga pendidikan yang berkualitas. Jumlah guru yang terbatas, terutama di daerah terpencil, menyebabkan rasio siswa dan jumlah guru yang tidak seimbang, sehingga menyebabkan distribusi guru yang tidak merata, sehingga banyak sekolah yang kekurangan guru dengan kompetensi yang sesuai. Yang keempat adalah fokus pada teori dan ujian akhir, sehingga kurang memberikan ruang kreativitas dan keterampilan praktis. Jadi pendidikan formal itu terlalu banyak teori, sedangkan dalam praktek kehidupan nyatanya mungkin agak kurang gitu. Sedangkan tantangan pendidikan informal yaitu 1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan informal. Banyak orang tua yang belum paham pentingnya pendidikan informal dalam pembentuk karakter dan keterampilan anak. Orang tua kurang membimbing pelajaran di rumah karena kesibukan atau keterbatasan waktu mereka sendiri. Yang kedua adalah tidak struktur dan sulit diukur efektivitasnya karena tidak memiliki standar kurikulum atau sistem evaluasi, sehingga sulit memastikan apakah anak memperoleh pelajaran yang memadai. Yang ketiga adalah lingkungan sosial yang kurang mendukung. Misalnya lingkungan anak berasal dari lingkungan yang tinggi tingkat kriminalnya, atau ada
atau ada pada lingkungan yang kurang akses dalam memperoleh buku dan media edukatif lainnya, sehingga menghambat perkembangan karakter anak. Dan yang keempat adalah adanya keterbatasan akses sumber belajar yang berkualitas. Faktor ini salah satu penyebab di mana tidak semua orang mampu mengakses buku, internet, dan multimedia lainnya yang dapat menunjang pembelajaran informasi, misalnya karena adanya kesenjangan teknologi di berbagai daerah membuat tidak semua anak bisa memanfaatkan teknologi digital. Berikutnya adalah cara saya mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informasi ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sekolah kami mengadakan program pembiasaan seperti sholat duha, literasi, dan kegiatan budaya daerah. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana anak-anak bisa memilih dan mengekspresikan minat dan bakatnya sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga adalah menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Misalnya ketika anak-anak belajar tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan, anak-anak bisa dibawa ke lapang untuk melihat kebun bagaimana faktanya perkembangbiakan generatif tumbuhan terjadi. Yang keempat adalah menggunakan pembelajaran berkelompok. Anak-anak bisa belajar dengan cara berbasis proyek dengan menggunakan waktu tertentu, sehingga dia juga harus menyelesaikan secara berkelompok dan bisa belajar bagaimana berinteraksi sosial yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang terakhir adalah membuat pembelajaran yang mendorong interaksi sosial seperti melalui permainan, diskusi kelompok. Mereka akan belajar bekerja sama dan berinteraksi sosial. Berikutnya, sesi 3 ini juga ada pertanyaan kedua, yaitu pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Jawabannya adalah peran saya sebagai guru dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal adalah 1. Pembelajaran lebih difleksibelkan, ya. Guru bisa mengadopsi berbagai model pembelajaran yang lebih fleksibel yang bisa diakses siswa baik daring maupun luring. Yang kedua adalah memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa yang kesulitan mengakses teknologi dan kurang paham tentang teknologi digital. Yang ketiga, saling membantu berbagi sumber daya. Guru bisa berbagi sumber daya dengan siswa yang memiliki akses terbatas, seperti menyediakan salinan teks untuk siswa atau juga bisa memberikan pinjaman laptop atau HP pada saat diperlukan di sekolah. Yang keempat adalah kurikulum yang inklusif. Guru dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka untuk mengembangkan kurikulum yang inklusif yang mempertimbangkan berbagai tingkat akses teknologi siswa. Yang berikutnya, pendekatan yang saya gunakan untuk memastikan pendidikan informal memberikan kontribusi positif. 1. Menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua siswa, melibatkan orang tua dalam kegiatan di sekolah, juga berkomunikasi secara rutin tentang kemajuan anaknya, saling memberikan masukan tentang kesulitan yang dihadapi dalam mendidik putra-putrinya. Yang kedua adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, mendorong mereka untuk menerapkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan karakter. Di sini, guru juga memberikan dorongan kepada orang tua murid untuk menanamkan kebiasaan baik di rumah seperti beribadah, berdisiplin waktu, terus belajar dengan tekun, menghormati orang tua, dan saling menghargai. Yang keempat adalah mengintegrasikan materi ajar dengan kearifan lokal, memastikan anak memahami nilai-nilai budaya dan moral dari lingkungannya, memperkaya pendidikan formal dengan kearifan lokal, mengadakan kegiatan sekolah yang melibatkan tradisi lokal seperti festival seni, cerita rakyat, dan juga lain-lain. Kesimpulannya adalah bahwa dalam pendidikan formal, setiap orang akan memperoleh pendidikan yang lebih luas tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai bekal untuk kehidupan di masyarakat.
Pendidikan informal akan membantu membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Kedua pendidikan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.